Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini masih berkesempatan ya untuk berbagi dan berdiskusi, dan kali ini temanya walaupun orangnya kecil-kecil gitu, tapi membahas tentang guru besar. Mempersiapkan diri menjadi guru besar. Dan mimpi menjadi guru besar itu tidak akan bisa langsung didapat begitu bangun tidur gitu ya, karena memang memerlukan persiapan dan kesiapan. Biasanya kalau kita di kampus itu istilahnya manggilnya prof ya. Prof ya. Saya bercandanya kalau profnya pakai V, provokator. Dan hari ini kita mau memprovokasi kawan-kawan, kolega yang memang sudah siap, punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, berpikir sejak dini. Karena memang karir akademik tertinggi ya, sebagai jabatan fungsional, ilmuwan akademisi di kampus itu memang adalah guru besar atau profesor. Dan sore ini ada kolega saya yang biasanya dulu kita memanggilnya Ampun Dotto, Profesor Dr. Teguh Zulfikar. Jadi sekarang Ampun Prof ya. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IKAIOS, dan kebetulan saya juga bersama kawan-kawan dan kolega lainnya ada di sana, dan pengalaman Prof Zul menjadi guru besar itu juga unik ya, karena usianya masih sangat muda, 42 ya Prof ya, 42 tahun. Kemudian pernah mendapatkan master dari 2 kampus ya, di Australia dan di Amerika, seperti itu. Kemudian S3-nya diselesaikan di Australia. Saya coba refleksi begini Prof ya, pengalaman saya dulu ya, ketika tahun 2015 ya, keluar SK guru besar ya. Dan saat itu Uin Araniri sudah 5 tahun tidak produksi guru besar, tidak jadi panen Prof guru Eka besar. pecah telur. Waktu itu dari UIN, dari YIN menjadi UIN, menjadi profesor pertama setelah alih status jadi UIN, dan tidak mudah memang, karena perlu ketekunan, perlu kesungguhan ya, dan fase saya itu kan seperti fase transisi dari yang sebelumnya tidak ada persyaratan publikasi internasional bereputasi dan sebagainya. Dan masih offline dulu, belum terlalu online ya. Iya, masih offline ya. Nah, artinya memang kalau saya mencoba merefleksi dari pengalaman pribadi sebelumnya, perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Tapi kalau mau di breakdown lagi seperti apa nih Prof? Keseriusan dan kesungguhan itu apa-apa saja. Sebenarnya kan kita sedang ingin menitipkan harapan dan pesan ya kepada kolega-kolega yang sebenarnya sangat produktif ya kan. Nah, tinggal mengatur dan memanage saja sebenarnya. Silakan Prof. Baik, Prof Eka, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya panggil Kak Prof lah. Kebetulan umur juga tidak terlalu jauh beda. Jadi Kak Prof, terima kasih informasi kesempatannya. Ini mungkin untuk sharing sama teman-teman, terutama untuk Uin Araniri yang profesor barunya cuma 3 orang di tahun ini. Tapi sudah cukup bagus, 3 orang di tahun 2020. 2019 ada 1 Pak Samsul Rijal ya. Atau 2018 beliau. Sebelumnya 2018 mungkin. Nah, jadi memang benar, jadi profesor tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman, memang butuh keseriusan, passion sebenarnya. Lebih ke passion daripada seriousness, lebih ke passion, kecintaan memang untuk mengulik-ngulik itu berkas-berkas. Jadi ada orang serius tapi tidak terlalu passion, survivalnya tidak kuat, resistensinya tidak kuat. Jadi dia serius tapi ketika kena knockdown dia menyerah. Jadi kalau pengalaman saya juga 10 tahun tidak naikkan pangkat Pak Prof, Ibu Prof, Kak Prof. Jadi saya naik pangkat lektor itu tahun 2007. Itu lektor 200. Ketika melanjutkan studi S3 2007, kembali 2011 tidak menaikkan pangkat, saya menaikkan pangkat di 2017. Itu keluar lektor kepala saya, lektor kepala 550, ya 4B lah kata orangnya. 2017. Berarti kan hampir 10 tahun ini. Nah,
Di 2017 saya langsung menargetkan bahwa dalam 2 tahun saya akan menaikkan kembali. Naikkan kembali ke guru besar kalau bisa. Jadi 2017 ke 2020 sudah 3 tahun kan. Jadi pada saat itu memang butuh keseriusan dan passion dari kita. Teman-teman ketika saya minta tolong untuk membantu menyiapkan PAK Dupak pada saat itu mengatakan bahwa mungkin tunggu dulu sampai naik beberapa tahun lagi, teman-teman. Jadi saya pikir saya coba mendesain sendiri Dupaknya. Nah, saya melihat teman-teman agak kesulitan dalam membuat Dupak itu, Prof. Eka. Dupak, jadi dalam membuat Dupak agak susah untuk mengumpulkan bahan, padahal tinggal kita mengumpulkan per item. Jadi artinya gampang. Ini kan sesuatu yang bukan pada ketika kita mau usul di situ kita siapkan. Bukan. Sebenarnya Pak Sul bilang bahwa dari awal sebenarnya sudah ada Betul, folder-folder, ya kan? Betul. Jadi kan kalau kita melihat kan cuma 5 folder, A, B, C, D, ya E mungkin penunjang. Jadi setiap ini sudah ada folder kita, sudah ada folder ini, folder. Tinggal kalau tidak ada orang yang bisa mau membuat Dupak atau punya kesempatan untuk buat Dupak kita, tinggal kita buat sendiri dengan kita meminta template dari teman-teman. Dan kalau masalah teknis Dupak itu sebenarnya masih bisa juga diminta panduan ya. Tapi kalau membuat tulisan harus sendiri. Betul. Jadi kalau plagiasi. Jadi kalau saya melihat gini, ada teman-teman yang tulisannya sudah banyak, tapi karena terkendala di teknis, selalu excuse-nya belum ada yang buat Dupak atau Dupak sedang dipegang oleh orang A yang belum selesai, sehingga itu saya melihat terutama di teman-teman di prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Teman-teman sudah punya tulisan tapi agak sulit. Berarti pesannya Prof. Zul yang pertama adalah bahwa setelah kita memiliki karya-karya publikasi yang sangat banyak, kalau terkendala di teknis ya itu harus diselesaikan, bisa dengan meminta bantuan kepada yang lain atau jangan takut untuk mencoba melakukan sendiri. Betul. Itu saya pikir. Jadi kita merasa agak sulit buat Dupak, padahal kita mencoba. Nah, kalau saya gini, ketika saya kembali ke tadi, kita keluar 550, saya melihat yang lektor kepala berarti punya cukup satu Scopus. Persyaratan utamanya untuk ke guru besar. Jadi bagi bapak ibu yang dosen UIN dan para sahabat-sahabat yang lain, kalau memang sudah punya lektor kepala, baik itu lektor kepala 4A atau 4B, cukup mencari satu Scopus yang dari publikasi yang bagus, plus yang lain, itu bagus, boleh yang lain sebagai alternatif kalau yang kita submit itu ditolak ya. Jadi saya pikir itu, jadi mempersiapkan satu, kalau kita berangkat dari lektor 3D, itu memang harus menyiapkan 4 artikel Scopus first author. Jadi saya melihat kalau kita fokus sekarang ingin ke GB, apa peraturannya, apa yang harus apa peraturan utamanya? The first requirement, Scopus. Kejar itu saya pikir. Dan yang paling sulit apa Pak Zul? Yang terakhir ya, karena kalau waktu saya itu kan aturan dan regulasinya bukan yang seperti sekarang ya. Betul. Kalau sekarang kalau boleh disimpulkan beberapa yang besar, apa itu dan apa yang paling sulit sehingga itu yang perlu diantisipasi dari sejak awal. Perbedaan 2014 PO 2014 dengan PO 2019 bedanya tipis cuma Kak Prof ya. Kalau 2014 yang belum 20 tahun masih belum disyaratkan SJR yang 0,5 itu. Masih boleh SJR apapun, masih oke. Jadi yang perbedaannya kalau SJR yang PO 2019 yang belum masa kerja 20 tahun itu harus menyediakan SJR 0,25 kalau yang sosial ya. Kalau yang ada yang 0,50. Nah, jadi itu mungkin dari sekarang kepada teman-teman sekalian, daripada menghabiskan energi asal publish Scopus,
Itu ngeri, jangan-jangan nanti jadi predator dan segala macam. Jadi ya. langsung ke Simago JR itu aja, Kak Prof, simago.jr itu cari ranking jurnal. Di situ ada SJR-nya berapa, semua. Jadi kita melihat ranking jurnal, ya fokus ke situ saja, saya berpikir. Nah. Berarti memang harus cerdas menyiapkan ya dari cerdas awal menyiapkan, ya, bukan hanya sekedar publikasi dan pas nanti sampai waktu mengusulkan apa yang ada. Ternyata tidak bisa begitu. Tidak bisa. Tapi ada tidak pada suatu ketika di satu titik ketika mengusulkan ditolak dan kemudian membuat down dan kemudian terhentinya bukan semenit 2 menit bukan 1 jam 2 jam, ternyata bisa 2 tahun itu. Pernah nggak ada cerita seperti begini, saya dengan pengalaman kemarin itu saya mengatakan ke teman-teman, usahakan kalau kita lolos di diktis, masuk ke dikti. Kalau di dikti ditolak, itu penolakannya itu pasti ada solusi. Nah, jadi kalau sekarang misalnya hasil review bla 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 ditolak karena A, solusinya ini. Nah, jadi bagusnya kita tidak lagi kalau ditolak oleh dikti nggak dikembalikan ke diktis. Nah, kita hanya memenuhi apa yang ditolak. Pengalaman ada teman-teman yang ditolak karena urusan administrasi, tidak menampilkan dokumen A atau dokumen B, tinggal menampilkan melampirkan dokumen tersebut, insya Allah seiring dengan waktu akan ini. Yang memang agak sulit kalau penolakannya minta ditambah artikel atau ditolak karena persyaratan pertama tidak ada, nggak cukup, disuruh tambah artikel. Nah, kalau disuruh tambah artikel, kalau misalnya sudah ada artikel atau sudah berjalan, itu lumayan cepat, nggak ada masalah. Ada kawan yang ketika ditolak disuruh tambah artikel, kebetulan artikelnya sudah accepted dan akan publish, langsung di submit. Ada kawan-kawan yang baru ketika ditolak nggak cukup artikel, baru mengejar lagi artikel menulis. Nah, ketika menulis artikel itu bahaya. 1 tahun, 1 tahun setengah. Bisa jadi. Atau mau quick fix, akhirnya membayar jurnal Scopus yang dianggap Scopus, langsung kita submit, tiba-tiba predator. Karena kita lagi tadi desperate datanglah para pencari mangsa, kita terpancing, akhirnya kita bayar berapapun karena kita butuh, karena katanya satu syarat lagi belum tercukupi misalnya, kita langsung submit, tiba-tiba predator. Dan ini yang mungkin kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para sahabat, kalau memang ditolak jangan desperate, jangan asal Scopus langsung kita terima karena kita submit, karena biaya sudah habis, nanti tiba-tiba tidak bisa dipakai. Saya pikir itu yang perlu kita ingatkan pada sahabat-sahabat sekalian. Jadi cukup banyak pesan dan nasihat ya, advice yang diberikan oleh Prof. Dr. Teguh Zulfikar pada sore ini. Tapi ini terakhir nih Prof ya, karena Prof sudah jadi guru besar selama beberapa bulan. Mungkin kalau saya sudah 5 tahun lebih gitu kan. 2015 ya. Iya, walaupun tadi kita mengatakan bahwa ini pencapaian akhir, tapi bukan akhir pencapaian gitu. Betul. Kalau untuk jabatan fungsional akademik itu kan tertinggi guru besar, tapi keliru kalau kemudian setelah jadi guru besar berhenti. Produktivitas, keilmuan, kajian dan penelitiannya, betul ya, seperti itu. Jadi ini barangkali terakhir untuk yang sudah jadi guru besar ya. Profesor sendiri ketika sudah keluar SK yang sangat membahagiakan itu, apa yang terpikir untuk selanjutnya? Baik, ada dulu kalimat orang, jangan sampai jadi profesor pisang, sekali berubah langsung ditebang habis. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, kalau dulu bisa jadi, Bu Prof. Kalau sekarang sudah harus ada BKD. Kita kewajiban profesor harus jurnal internasional atau buku atau konferensi internasional, kan itu kewajiban kita per semester. Jadi tanpa walaupun terpaksa, tetap kita harus tetap walaupun bekerja. Ada juga yang tidak bisa memenuhi ya, karena memang itu kembali kepada kita. Betul. Kembali bagaimana memanage waktu, bagaimana merencanakan kembali hal-hal yang memang harus menjadi prioritas, dan kemudian tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak prioritas, itu kan. Jadi memang pertama dapat SK Prof, agak sedikit cool down untuk publikasi. Semangat publikasinya agak cool down sedikit, tapi kita langsung sadar bahwa
Justru ketika sudah jadi profesor, bahkan harus lebih berkualitas. Lebih lagi. Jadi kita membaca buku metodologi penelitian pun juga harus lebih banyak. Publikasi pun juga kita harus tidak asal publikasi. Itu hanya profesor Kiban masa publikasi lagi. Jadi kan itu jadi mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi profesor pisang yang sekali berbuah. Langsung ditebang. Ya, jadi langsung ditebang. Ini mungkin ya, Prof. Eka. Itu wrap up-nya mungkin pertama persiapkan dokumen, kedua tekniknya juga harus dipersiapkan dan kita harus mau detail. Detail dalam hal membuat dupak dan segala macam. Kalau tidak ada yang membantu, bisa kita draft dupak, nanti ada teman yang di TPAK yang akan melihat itu. Itu mungkin. Makasih banyak sama-sama. Prof. Zul. Ampun Prof. Jadi sudah banyak tadi ya, baik hal-hal yang terkait teknis maupun kemudian rencana-rencana ke depan ya setelah jadi guru besar. Saya dulu waktu jadi guru besar ada yang bilang, moga jadi profesor yang asik. Maksudnya kan jangan membayangkan profesor itu seseorang yang sangat dimenara gaji gitu kan, tapi tetap bisa jadi bahagian ya dari tradisi akademik yang terus hidup dan sangat dinamis. Tapi menarik tadi, jangan jadi profesor pisang sekali berbuah langsung ditebang. Itu saja pesan dan diskusi kita pada sore hari Terima ini. kasih Semoga Prof. Eka. memotivasi ya kawan-kawan Insya Allah kita, mudah-mudahan ada kawan-kawan kita yang akan menjadi guru besar. Dari video ini Dari video ini akan ada tambah. Sudah masih ada 8 orang lagi di Dikti, mudah-mudahan akan bertambah lagi insya Allah. Amin ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.